selanjutnya itu akan menjelaskan mengenai tahapan pembuatan diagram, ya. Tahapan pembuatan diagram. Jadi pada tahapan pembuatan diagram IR, entity relationship, itu yang pertama langkah-langkahnya mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Contoh tadi ya, siswa itu entitasnya, entitas siswa itu atributnya apa yang ada di dalam siswa, ya. Terus nanti dia berelasi kemana, misalkan ke mata pelajaran, entitas siswa ke entitas pelajaran, ya. Yang kedua, menentukan atribut-atribut K dari masing-masing himpunan entitas. Contohnya tadi misalkan di siswa itu kita atributnya NIS ini sebagai primary key, ya. Di pelajaran ada kode pelajaran sebagai primary key juga. Oke. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta origin key-nya. Nah, jadi kalau misalkan relasinya tadi siswa ke pelajaran, pada pelajaran ada misalkan di siswa ada kode mata pelajaran di siswa itu sebagai origin key, sementara NIS pada siswa itu sebagai primary key. Oke, berikutnya menentukan derajat atau kardinalitas relasi untuk setiap himpunan. Kita tentukan apakah dia one to many atau many to many, ya. Kita harus mengetahui apakah ini siswa ke mata pelajaran relasinya apa, apakah banyak yang berelasi di dalamnya, ya. Berikutnya, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif atau non key, tanpa kunci, ya, tanpa primary key, tanpa origin key, ya. Itu tahapan pembuatan IRD yang harus anak-anakku perhatikan. Terus kamus data ini adalah suatu aplikasi khusus dari jenis kamus-kamus yang digunakan sebagai referensi setiap hari dalam kehidupan setiap hari. Misalkan kamus data, kamus tempat menyimpan misalkan atribut, ya. Atribut itu bagaimana? Ini untuk kamus data. Sebenarnya ini kamus data menyimpan istilah-istilah, ya, tetapi pada praktiknya nanti tidak kita praktikan tentang kamus datanya, ya. Tinggal pada saat nanti praktekkan itu relasi tabelnya saja yang kita praktekkan, ya, nak. Tapi anak-anakku juga harus tahu tentang kamus data ini berfungsi untuk apa, ya, menyimpan dokumen, istilah-istilah, ya, istilah dalam pembuatan IRD. Oke, perhatikan diagram IR di bawah ini. Jadi tadi siswa belajar mata pelajaran apa, di dalam siswa ada atribut, di dalam apel ada atribut. Di relasi ini yang belajar ini sebagai simbol relasi, ya. Dari diagram IR di atas dapat kita ambil contoh entitas siswa dengan atribut NIS, nama siswa dan alamat siswa yang akan kita buat kamus datanya, ya, kamus datanya untuk yang siswa tersebut. Jadi lihat ketika anak-anakku sudah membuat tabel nanti di database-nya itu hasilnya seperti ini, ya. Pertama kita harus menentukan field-nya. Jadi field pada tabel siswa itu ada 3 field-nya. Yang field yang pertama itu perhatikan yang ini, field NIS. Yang kedua nama siswa,
yang ketiga alamat ya. Jadi ada 3 field. Ini fieldnya tipe data. Kalau tipe data NIS ini berupa karakter karena NIS-nya anak-anakku ini ya. Kalau NIS-nya anak-anakku kan berupa mana NIS-nya ini kan berupa angka dan garis data. Maka kita mengambil nanti tipe data karakter. Kalau pada basis data tipe data karakter dikenali dengan varchar ya, tipe data varchar ya. Nah, terus berikutnya yang kolom keempat panjang. Panjang ini maksudnya berapa panjang karakter kalau untuk NIS misalkan. Jadi ada 7. Cukup kita panjang karakternya di sini 7 supaya pada saat kita menginput NIS pas 7 ya. Pas 7. Jadi kalau 8 nanti ada space ya, ada space, ada tempat penyimpanan untuk angka berikutnya atau huruf berikutnya, padahal NIS cuma 7. Jadi perhitungkan juga tempat penyimpanannya ya nak. Oke, berikutnya keterangan ini nomor induk. Kalau pembuatan tabel nanti ini tidak ada gini nak, ini tidak ada, dihilangkan, cuman ini dalam bentuk penjelasan saja bahwa keterangan untuk NIS, nomor induk, nama siswa dan alamat siswa. Kalau kita nanti buat ini cuman sampai di kolom ke 4 saja ya. Ada nama field, tipe data dan panjang karakter. Oke, itu ya untuk pembuatan tabel contoh pembuatan IRD ya, untuk siswa yang mengambil atau mempelajari mapel. Oke, kalau ada pertanyaan